Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja ya di rumah. Jumpa lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga dengan berdoa tadi Allah akan memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Amin. Anak-anakku, hari ini kita memasuki bab 3. Cita-citaku menjadi anak solih. Solih, apa itu solih? Solih itu artinya baik. Anak solih berarti anak baik ya. Apa saja ciri-ciri dari anak solih itu? Ciri-cirinya ada 5. 1. Selalu berkata jujur. 2. Hormat dan patuh kepada orang tua. 3. Hormat dan patuh kepada guru. 4. Setia kepada kawan. 5. Menghargai sesama manusia. Kita masuk yang pertama dulu ya, yaitu sikap jujur. Anak solih selalu berkata jujur. Dia tidak pernah berbohong. Karena anak yang solih itu tahu kalau perbuatan bohong itu tidak disukai oleh Allah. Nah, sikap jujur ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, jujur kepada Allah. 2. Jujur kepada diri sendiri. 3. Jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah dapat dilaksanakan dengan cara selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jujur kepada diri sendiri ya. Jujur kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan cara senantiasa berkata jujur dimanapun dan kapanpun. Orang yang suka berbohong disebut orang munafik. Apa saja tanda-tanda munafik itu? Ada 3 tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, apabila dia berkata selalu berdusta. 2. Apabila dia berjanji selalu mengingkari. 3. Apabila dia dipercaya, dia selalu berkhianat. Alhamdulillah min dzalik ya. Semoga kita semua terhindar dari sifat munafik. Terakhir yaitu jujur kepada sesama atau jujur kepada orang lain. Orang yang jujur akan dipercaya atau disenangi oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang suka berbohong maka tidak akan disukai atau tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Kemudian kita masuk ciri-ciri yang kedua, yaitu hormat dan patuh terhadap orang tua. Orang tua, siapakah orang tua itu? Orang tua adalah ayah dan ibu kita ya. Dari pernikahan mereka lahirlah kita ya anak-anak. Mulai dari kandungan kurang lebih 9 bulan hingga kini kita besar, mereka lah yang mengasuh, membimbing, mengajari, mendidik, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, membesarkan dan senantiasa mendoakan kita. Oleh karena itu, jasa mereka tidak akan pernah dapat kita balas ya anak-anak. Kita hanya dapat berbuat baik kepada mereka. Bagaimana cara berbuat baik terhadap orang tua? 1. Yaitu senantiasa hormat dan patuh terhadap orang tua. 2. Selalu berbicara lemah lembut. 3. Selalu membantu pekerjaan mereka di rumah. Selanjutnya, selalu mengikuti nasihat mereka apabila nasihat itu baik ya. Kemudian selalu membahagiakan mereka, selalu melaksanakan perintah mereka ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga adalah hormat dan patuh terhadap guru. Guru, siapakah guru itu? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah ya. Banyak hal yang kita peroleh dari guru, terutama ilmu pengetahuan
pengetahuan dan keteladanan. Oke anak-anak, apa saja sih? Kenapa guru harus kita hormati? Karena guru adalah orang yang sudah mengajari, membimbing kita, ya. Membimbing kita dalam hal apa? Dalam hal beribadah, membaca Al-Quran, berhitung, menulis, membaca, mengenal lingkungan alam, mengenal seni, dan sebagainya, ya. Begitulah jasa guru kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap hormat dan patuh terhadap guru. Itu dengan cara apa? Yang pertama, mengucap salam apabila bertemu guru, ya. Dimanapun kalau kalian bertemu dengan bapak atau ibu guru, sebaiknya kalian mengucapkan salam. Kemudian mematuhi perintah guru, meneladani sikap baik guru, selalu berkata santun dan sopan kepada guru. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu yang keempat, saling menghargai, ya. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihi salam, kemudian berkembang. Nah, di antaranya adalah kita. Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, ya, berbagai bentuk dan warna. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini terdiri dari beragam suku, bangsa, dan budaya atau ras, ya. Untuk itu kita harus apa, anak-anak? Yang pertama yaitu menghargai pendirian orang lain. Sebagai contoh, dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam hal beribadah, yaitu dalam sholat subuh ada yang melakukan doa kunut, ada yang tidak. Nah, semua itu tergantung pendirian masing-masing, ya. Pendirian inilah yang harus kita hargai anak-anak, karena semua itu ada tuntunannya. Baik mereka yang berkunut maupun yang tidak sama-sama sah ibadahnya, ya. Kemudian yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Dalam berteman, kita harus rukun dan saling menghormati. Menghargai teman sekalipun mereka berbeda agama dengan kita. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Misalnya dalam musyawarah atau belajar kelompok, masing-masing mengemukakan pendapat. Nah, sikap yang baik adalah selalu menghargai pendapat dari orang lain. Ya anak-anak, itulah materi yang dapat sudah Mas sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak semua paham, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya, kerjakan LKS Al-Matlub, penilaian kompetensi pengetahuan, halaman 32 sampai dengan 34, ROM 1 sampai dengan ROM 3 saja. Tulis isinya saja di kertas folio. Selamat mengerjakan, semangat anak-anak.